Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan novel dari komik Master of Gu. Ya, kalau misalnya kalian cari-cari komik Master of Gu di webkomik gitu ya, mungkin kalian akan menemukan komiknya stuck di chapter 97 kalau nggak salah di tahun 2020. Artinya sudah 3 tahun tidak update. Kenapa begitu? Karena memang komik ini di-ban oleh Cina. Alasan pengebanannya itu karena dia terlalu brutal, terlalu sadis, yang mana ditakutkan komik ini bisa merusak karakter penerus bangsa, ya, karakter penerus bangsanya Cina sana. Karena itu pemerintah memilih untuk nge-ban si komik ini. Tapi tenang aja, novelnya sih aman ya, maksudnya ada sampai tamat. Kalau nggak salah di 2000-an bab ya. Kalau salah silahkan direvisi. Jadi untuk pembahasannya tentu saja aman. Cuman mungkin memang bukan komik yang ongoing gitu loh. Nggak kayak Magic Emperor kemarin. Secara umum itu ya aman kalau keberlanjutannya komik ini akan bisa diupdate terus. Maksudnya novelnya bisa diupdate terus, spoilerannya bisa jalan terus. Yang jadi masalah cuma ada nggak orang yang nonton, itu aja sih. Ya, kita lihat bersama dinamika kedepannya. Oke, kita akan lanjutkan lagi cerita yang kemarin. Jadi kemarin Kingsu sudah mati, dibawa pulang, dimakamkan. Lalu kemudian kita melihat permenungan dari Wang Zheng dan juga Bai Ning yang mempertanyakan arti kehidupan. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali ke sisi Fang Yuan. Di sisi lain di desa Gu Yue, saat ini Fang Yuan berada di rumah sewaannya. Fang Yuan sedang memegang guom di tangannya dan Fang Yuan sedang berusaha untuk fokus dan melihat gu yang ada di tangannya itu. Gu itu tidak lain adalah gu apretur batu yang ia dapatkan setelah merebutnya dari Bai Ning. Gu apretur batu sendiri berbentuk seperti kubus yang berwarna abu-abu dan mayoritas warnanya putih. Terlihat sangat kuat tentunya. Gu ini merupakan gu jenis pengeluaran yang hanya dapat digunakan satu kali. Gu ini digunakan untuk mengubah dinding aparatur seorang master gu menjadi dinding batu yang kokoh. Ya, intinya fungsinya untuk memperkuat aparatur. Gu ini memiliki kemampuan untuk menekan potensi pertumbuhan dari aparatur, di mana dapat membuat seorang master gu langsung mencapai kultivasi tahap puncak. Contoh, saat ini Fang Yuan berada di kultivasi tahap 2 menengah. Jika Fang Yuan menggunakan gu ini, maka Fang Yuan dapat langsung mencapai kultivasi tingkat 2 tahap puncak. Tetapi ada bayaran dan resiko tersendiri yang harus dihadapi jika menggunakan gu ini. Setelah gu ini digunakan, maka Fang Yuan tidak dapat meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3. Dan pada saat yang sama, dia juga akan kehilangan kemampuannya untuk memulihkan Primeval Essence miliknya. Jika Fang Yuan ingin memulihkan Primeval Essence miliknya, maka dia membutuhkan Primeval Stone. Gu aparatur batu ini akan sangat berguna jika seorang master gu telah sampai di titik buntu mereka, sudah tidak dapat berkembang lagi. Misalnya pada aparatur mereka terdapat cedera yang tidak bisa disembuhkan, atau pada situasi khusus seperti seorang master gu itu tidak memiliki harapan lagi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Fang Yuan yang menyadari ini kemudian teringat akan Bai Ning. Untuk mendapatkan gu aparatur batu ini memerlukan
biaya yang sangat tinggi. Baining mungkin ingin mengubah aparatur miliknya menjadi aparatur batu untuk mencegah kematiannya. Sayangnya metode ini hanya dapat menunda kematian, bukan menghentikan kehancuran pada tubuh Baining. Bagaimana mungkin Gu kecil seperti ini dapat menghentikan salah satu dari 10 fisik ekstrim, gumam Fang Yuan. Gu aparatur batu ini tidak terlalu berguna untuk Fang Yuan, tetapi Gu yang lain tentu memiliki kegunaan, seperti Gu relik baja merah dan Gu perisai air, yang mana itu dia dapatkan juga dari Baining. Selain itu, Fang Yuan juga masih memiliki beberapa Gu lain, yang mana Gu itu berasal dari Gu Yuemanshi dan para master Gu lainnya. Sayangnya para Gu ini tidak berguna bagi Fang Yuan, sehingga Fang Yuan memutuskan untuk mengembalikan Gu-Gu ini kepada klan dan menukarkannya dengan jumlah poin yang sangat besar. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di sana terlihat Xiong Lin yang kini telah melapor kepada klan bahwa Fang Yuan memiliki Gu permata putih, sehingga Fang Yuan harus menjalani proses penyelidikan dari klan. Tetapi Fang Yuan dapat menghindari masalah itu dengan beralasan jika dia membeli Gu permata putih dari karavan. Fang Yuan sendiri juga berhasil menyembunyikan informasi jika dia memiliki Gu telinga rumput komunikasi tanah dan Gu sisik penyembunyi. Meskipun sebenarnya jika sampai Fang Yuan ketahuan pun dia bisa beralasan dengan alasan yang sama. Dia hanya tinggal bilang, "Aku mendapatkannya dari karavan." Beberapa waktu telah berlalu. Saat ini adalah bulan Juli, di mana bulan ini merupakan puncak dari musim panas. Saat ini situasi dari gelombang serigala masih menjadi masalah yang utama. Pertempuran antara para master Gu dan kumpulan serigala petir masih terus berlanjut. Banyak orang telah menyadari bahwa peristiwa gelombang serigala petir kali ini tergolong dalam skala yang sangat besar dan belum pernah tercatat dalam sejarah sebelumnya. Bahkan seiring berjalannya waktu, gerombolan serigala petir yang biasa menyerang kini telah berganti menjadi sekelompok serigala petir yang memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sehingga situasi menjadi semakin ekstrim dan peluang hidup dari para master Gu pun menjadi semakin kecil. Tidak hanya mereka yang di garis depan, tapi ini juga berlaku untuk markas besar dari klan Gu Yue. Melihat suasana yang sangat berbahaya ini, banyak orang yang memilih untuk pergi. Bisa diibaratkan 9 dari 10 rumah warga di klan Gu Yue kini telah kosong. Mereka memilih untuk pergi dan menyelamatkan diri. Meskipun begitu, setelah mereka memutuskan untuk pergi, tidak serta-merta mereka menjadi selamat dan aman. Dalam perjalanan pun mereka banyak menghadapi hewan buas dan juga tentunya serigala petir. Sehingga mereka yang pergi pun banyak yang tidak selamat. Dalam kondisi seperti ini tidak peduli apakah mereka warga penduduk biasa atau master Gu, semuanya berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Bahkan para tetua sendiri yang biasanya hanya diam, saat ini mereka tidak punya pilihan lain selain menuju ke medan perang. Semua peristiwa itu telah cukup untuk menggambarkan betapa kacaunya situasi akibat gelombang serangan serigala kali ini. Fang Yuan tampak duduk bersila di atas tempat tidurnya, matanya tertutup, dan saat ini dia sedang melihat aparatur miliknya. Di dalam aparatur miliknya terdapat 40% gelombang laut baja merah yang terlihat naik turun.
Selain itu, Primeval Essence milik Fang Yuan telah berubah warna menjadi merah tua. Dan itu adalah tanda bahwa saat ini Fang Yuan akan mencapai kultivasi tingkat 2 di tahap puncak. Terdapat 4 tahapan dalam kultivasi peringkat 2 dan masing-masing memiliki warna Primeval Essence yang berbeda. Tahapan awal berwarna merah muda, tahapan menengah berwarna merah darah, tahapan atas berwarna merah keunguan, dan tahap puncak berwarna merah tua. Dinding aparatur Fang Yuan saat ini tidak lagi seperti membran berair, tetapi jauh lebih mirip seperti lapisan cahaya putih yang bertumpuk-tumpuk. Selain itu, Fang Yuan juga telah menyembunyikan gu permata putih dan gu sisik penyembunyi, serta gu ulat minuman keras 4 rasa dan Spring Autumn Cicanda ke dalam lautan baja merah. Di bawah pengaruh Spring Autumn Cicanda, lautan baja merah yang sebelumnya bergelombang saat ini menjadi tenang. Sesekali Fang Yuan memeriksa kondisi Spring Autumn Cicandanya, dan Fang Yuan dapat merasakan jika kondisi Spring Autumn Cicanda menjadi semakin baik dan pemulihannya pun menjadi semakin cepat. Selain itu, Fang Yuan kini juga memiliki 2 anggota baru di dalam aparatur miliknya. Kini berdasarkan tingkat kultivasinya, di antara 10 Master Gu di Gunung Qingmao, Fang Yuan setidaknya sudah berada di posisi 5 besar. Selain itu, seiring berjalannya waktu, tidak hanya kemampuan dari Fang Yuan saja yang berkembang. Meskipun begitu, tidak hanya Fang Yuan yang terus berkembang. Saat ini Jisan dan Moyan juga sudah meningkatkan kultivasi mereka. Mereka sudah berada di tingkat 2 tahap puncak. Kematian Kingsu rupanya benar-benar berdampak bagi semua orang, yang mana itu membuat semua orang bekerja lebih keras dan ini mendapatkan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Fang Yuan menyadari ini semua dan dia tampak bergumam. Tetapi jika melihat dari segi kekuatan bertarung, aku adalah nomor 1 di antara seluruh Master Gu peringkat 2 di Gunung Qingmao. Sekarang, jika aku menggunakan Gu relik baja merah ini, maka kultivasiku akan naik ke tahap puncak, dan karena aku memiliki pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan yang lain dalam hal pertarungan, aku bahkan dapat melawan para Master Gu peringkat 3 sampai tingkat tertentu. Jika para anggota klan mengetahui Fang Yuan dapat meningkatkan kultivasinya hingga tahap ini dengan bakat kelas 3 miliknya, hal itu akan membuat semua orang benar-benar terkejut. Bahkan Fang Zheng yang memiliki bakat kelas 1 saja, sampai saat ini dia masih berada di kultivasi tingkat 2 tahap menengah. Dia tertinggal dari Fang Yuan. Kini Fang Yuan hendak melanjutkan kultivasinya. Dia berniat untuk menggunakan Gu relik baja merah. Tapi sebelum dia memulai lagi kultivasinya, tiba-tiba kamarnya diketuk. "Tuan Fang Yuan, ini aku, Gu Yue Jiangya," kata seorang dari balik pintu. Fang Yuan langsung mengerutkan keningnya. Akhir-akhir ini, Jiangya semakin semena-mena. Dia terus saja mencari Fang Yuan untuk meminta daun vitalitas. Saat ini jumlah kematian dan orang yang kehilangan anggota tubuhnya semakin meningkat, sehingga harga daun vitalitas dan permintaannya pun menjadi semakin tinggi. Tetapi di sisi lain pasokannya sangat terbatas. Fang Yuan kemudian berkata, "Berapa kali aku bilang padamu bahwa aku tidak memiliki daun vitalitas dengan jumlah yang banyak. Pergilah." Di luar pintu, Jiangya berusaha tersenyum dan mencoba menenangkan Fang Yuan. "Tuan Fang Yuan, tolonglah tenangkan kemarahan Anda.
Anda tahu situasi saat ini. Banyak Master Gu yang mencari saya untuk meminta daun vitalitas. Bagaimana jika saya membayar 10% lebih banyak dari biasanya? Tuan Fang Yuan, tolong berbaik hatilah dan berikan saya 12 daun vitalitas, kata Jiang Ya sambil memohon. Akan tetapi, mendengar semua itu Fang Yuan tetap tidak peduli dan acuh tak acuh. Jiang Ya hanya bisa tersenyum pahit setelah melihat respon dari Fang Yuan. Kemudian Jiang Ya melihat seorang Master Gu senior di sampingnya yang sedari tadi rupanya menemaninya ke tempat Fang Yuan. Junior Fang Yuan, aku adalah Gu Yueye. Aku yakin kamu pasti pernah mendengar namaku. Aku datang ke sini untuk membeli beberapa daun vitalitas, dan aku berharap Junior Fang Yuan dapat menunjukkan sedikit rasa hormat dan meluangkan waktu untuk menemuiku, kata seorang Master Gu yang ada di balik pintu. Sedikit cerita tentang Gu Yueye. Dia adalah seorang Master Gu yang telah pensiun. Tetapi karena serangan serigala petir kali ini, mau tidak mau dia harus kembali turun tangan. Pada masanya, Gu Yueye pernah menjadi Master Gu yang mencapai kultivasi tingkat 3. Tetapi karena dia mengalami cedera, itu membuat kultivasinya turun menjadi tingkat 2 tahap atas. Memberimu rasa hormat? Memangnya reputasi apa yang kau miliki? Kata Fang Yuan sambil mencibir. Mendengar itu jelas Gu Yueye seketika menjadi geram. Sebelumnya dia telah mendengar cerita tentang Fang Yuan, jika Fang Yuan memiliki sikap yang buruk dan tidak menghormati orang tua. Meskipun pada awalnya Gu Yueye ingin menggunakan reputasinya untuk membujuk Fang Yuan, tetapi hal ini ternyata tidak berpengaruh. Jiang Ya melirik ke arah Gu Yueye, dan dia bisa melihat bahwa Gu Yueye sangat geram, tetapi dia seperti tidak bisa mengambil tindakan, karena saat ini yang membutuhkan pertolongan adalah dia. Meskipun Fang Yuan sangat kurang ajar, tetapi Gu Yueye masih mencoba untuk menahan amarahnya. Junior Fang Yuan, kamu tidak seharusnya mengatakan itu. Kamu jauh lebih muda dan belum mengerti pentingnya hubungan sosial. Suatu saat nanti, kamu mungkin harus meminta bantuan kepada orang lain. Bayangkan saja, jika saat itu tiba dan kamu membutuhkan bantuanku. Jika aku memperlakukanmu seperti ini, bagaimana perasaanmu? Coba pikirkan itu, kata Gu Yueye yang masih mencoba untuk membujuk Fang Yuan. Fang Yuan yang mendengar perkataan dari Gu Yueye itu hanya tertawa. Bagi Fang Yuan, berhubungan baik dengan orang lain itu tidaklah penting, karena menurutnya hanya orang-orang yang lemah yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Sedangkan untuk mereka yang kuat, hubungan dengan seseorang tidaklah penting, karena mereka dapat dengan mudah mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan kekuatannya sendiri. Meskipun menurut Fang Yuan menjalin suatu hubungan itu tidaklah penting, tetapi dia tidak akan memperlihatkan hal itu secara terang-terangan. Toh dia sekarang masih lemah. Kemudian setelah berpikir sebentar, Fang Yuan berkata, aku bersedia menjualnya, tetapi harganya 68 Primeval Stone untuk satu buah daun vitalitas. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Apa? Junior Fang Yuan, harga itu terlalu mahal, teriak Gu Yueye yang sangat terkejut. Dari dalam, Fang Yuan terlihat menghela nafas dan berkata, kalau begitu kau tidak perlu membelinya. Di antara sumber daya yang disediakan oleh klan,
Di sana juga terdapat daun vitalitas yang dapat kau tukarkan dengan poin prestasi. Mendengar itu, Gu Yueye hanya dapat tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak mampu berkutik di depan Fang Yuan. Tentu saja aku tahu kalau di papan sumber daya juga terdapat daun vitalitas. Akan tetapi itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekuasaan seperti tetua klan dan Guyue Yaoji, yang mana dia memiliki kendali penuh atas semuanya. Aku tidak punya kekuasaan di sini, jadi aku tidak mungkin mendapatkannya. Bagaimana jika begini, Junior Fang Yuan? Aku berharap kamu mau menolongku kali ini. Biarkan aku membeli daun itu dengan harga 60 Primeval Stone. Kurasa itu adalah harga yang sesuai untuk sebuah daun vitalitas, kata Gu Yueye. Mendengar tawaran dari Gu Yueye itu tidak membuat Fang Yuan luluh. Justru sebaliknya. Waktu adalah uang. Setiap kata yang kau ucapkan telah membuang waktuku. Sekarang aku menjualnya dengan harga 70 Primeval Stone untuk satu buah daun vitalitas. Jika kau tidak setuju, lekaslah pergi dari sini. Semakin lama, aku bisa saja semakin meningkatkan harganya. Kuharap kau dapat segera membuat keputusan, kata Fang Yuan yang menjawab dengan penuh kesombongan. Hal ini tentu membuat kemarahan Gu Yue semakin memuncak. Tetapi dengan terpaksa, akhirnya dia tetap memutuskan untuk membeli daun vitalitas pada Fang Yuan sebanyak 5 buah. Dengan berat hati, Gu Yue menyerahkan beberapa tas kepada Jiang Ya, yang mana itu berisi dengan Primeval Stone. Saat ingin menyerahkan tas itu, tangan Gu Yueye terlihat bergetar karena itu semua adalah tabungan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan saat ini semuanya diambil oleh si pedagang licik Fang Yuan. Setelah mendapatkan yang dia mau, Gu Yueye meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Tuan Fang Yuan, cara Anda melakukan balas dendam memang luar biasa. Tetapi saya khawatir Anda telah memancing kemarahan dari Gu Yueye. Dari cerita yang pernah ku dengar, orang itu pada masa mudanya dikenal karena perbuatannya yang keji. Aku takut dia akan balas dendam kepadamu. Dia tidak mungkin melupakan kejadian ini begitu saja, kata Jiang Ya yang mencoba berkata dengan hati-hati. Biarkan saja, dia hanyalah orang tua yang hanya mengandalkan posisi senioritasnya. Pada akhirnya dia pasti akan diabaikan oleh klan, kata Fang Yuan yang kemudian membuka pintu dan mengambil Primeval Stone dari Jiang Ya. Setelah itu, Fang Yuan melihat Jiang Ya. Dengan tatapan tajam dia berkata, mulai sekarang kau hanya dapat mencariku sesuai jadwal yang telah kutentukan. Jika kau melanggar peraturan ini, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Satu lagi, mulai saat ini tingkatkan harga penjualan daun vitalitas menjadi 70 Primeval Stone. Jiang Ya hanya bisa mendengarkan perkataan Fang Yuan dengan hati-hati dan mematuhi apa yang dikatakannya. Tetapi karena Jiang Ya merasa sedikit khawatir, dia memberanikan diri untuk berkata kepada Fang Yuan, Tuan Fang Yuan, jika kita menjualnya dengan harga setinggi itu, apakah orang lain tidak akan curiga lalu mengatakan jika kita memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan? Mungkin saja hal ini dapat membuat seluruh penduduk akan marah kepada kita. Seandainya mereka marah pun, memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Jiang Ya, segera lakukan apa yang kukatakan, dan jangan bicara omong kosong lagi. Jika seseorang memiliki masalah dengan ini, katakan saja secara langsung jika aku yang menjual daun vitalitas itu.
tegas Fang Yuan. Mendengar itu, Jiang Ye hanya dapat mengangguk dan mengikuti semua yang dikatakan oleh Fang Yuan. Dia hanyalah seorang anak kecil yang memiliki kemampuan tingkat 1. Tentunya dia tidak memiliki keberanian untuk menantang Fang Yuan. Setelah semua itu, Fang Yuan kembali melanjutkan aktivitasnya yang sempat tertunda. Setelah Fang Yuan berhasil menggunakan Gu Relik Baja Merah, Fang Yuan telah mencapai tingkat 2 tahap puncak dan saat ini sedang menuju ke tingkat 3. Hal ini berarti Fang Yuan telah melewati langkah awal dari pertumbuhannya. Karena dengan memiliki kekuatan, hal itu dapat mengubah kehidupan di masa depannya. Bahkan setelah gelombang serigala ini berlalu, tidak ada jaminan bahwa desa Guyue akan bertahan. Tak terasa setengah bulan pun berlalu. Gelombang serigala petir masih terus menyerang dan menyebabkan sekelompok Master Gu dari klan Xiong harus mundur. Mereka tampak sangat ketakutan. Xiong Yuanzhen, kau harus bertahan. Desa Guyue sudah tidak jauh lagi dari sini, kata Xiong Jiangman, pemimpin dari kelompok itu. Saat ini, Xiong Yuanzhen tergeletak di tanah karena tidak dapat menahan luka-luka yang dia alami. Ketua, aku sudah tidak sanggup lagi. Ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, katakan. Apa yang ingin kau sampaikan? Kata Xiong Jianman sambil terisak melihat saudaranya yang sekarat itu. Sebenarnya, Jiaoman telah menyadari sebelumnya. Meskipun Yuanzhen adalah orang yang pendiam, tetapi dia diam-diam jatuh cinta pada Jiaoman. Dan pastinya, hal ini yang hendak disampaikan oleh Yuanzhen. Tetapi saat Yuanzhen membuka mulutnya, tiba-tiba dia tidak lagi bernafas. Dia tidak sampai mengutarakan perasaannya. Yuanzhen telah kehilangan banyak darah dan akhirnya pun mati. Ketua, situasi semakin memburuk. Sekelompok serigala petir datang menuju ke arah kita, teriak salah seorang Master Gu yang bertugas untuk mengintai. Tentu saja dia adalah bawahan dari Xiong Jiaoman. Mendengar itu, tangisan Jiaoman segera berhenti. Meskipun dia telah kehilangan Yuanzhen, tetapi mereka harus terus berjuang dan menghadapi kekejaman dunia ini. Saat ini Jiaoman mengamati situasi yang ada di sekitarnya. Jiaoman bisa saja membunuh 2 kelompok serigala petir secara bersamaan. Tetapi saat ini ada 4 kelompok serigala petir yang tengah menyerang mereka. Sehingga keputusan paling rasional adalah mundur ke lembah gunung dan menggunakan Gu Sinyal untuk meminta bantuan dari para Master Gu lainnya. Jiaoman segera menggunakan Gu perbudakan yang dia miliki. Di dekat sana ada 2 ekor beruang hitam dan coklat. Kedua beruang itu langsung dirasuki oleh Gu perbudakan dan digunakan untuk menghentikan para serigala petir. Sehingga pada akhirnya kelompok mereka pun berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian terlihat beruang hitam telah terkapar di tanah. Lalu kemudian Gu perbudakan keluar dari tubuhnya dan kembali ke tangan Jiaoman. Untuk sementara kita sudah aman, tetapi kita harus tetap bertahan sampai bantuan datang, kata Jiaoman kepada seluruh anggotanya. Meskipun saat ini mereka telah berhasil mundur ke lembah gunung dan berhasil mengurangi tekanan dari kawanan serigala petir. Meski begitu, itu tidak mengubah kenyataan bahwa saat ini mereka masih terjebak dan belum menemukan jalan keluar. Beberapa waktu berlalu dan mereka kemudian melihat seorang pemuda berdiri di atas tebing. Saat mereka memperhatikan lagi, pemuda itu tidak lain adalah Fang Yuan. Sejak pertempuran yang sengit antara Bai Ning melawan King Su, popularitas dari Fang Yuan meningkat dan namanya menjadi terkenal.
Lagi pula waktu itu Fang Yuan berhasil memojokkan Bai Ning sampai dia harus melarikan diri. Jika saja bukan karena kepribadian dan reputasi yang buruk, mungkin saja Fang Yuan menjadi orang yang sangat diagung-agungkan. Tapi meski begitu, bagi klan Xiong, Fang Yuan bukanlah seorang pahlawan karena berdasarkan laporan dari Xionglin, Fang Yuan adalah orang yang telah membunuh Xiong Jiang. Di sisi lain, rupanya Fang Yuan juga menyadari keberadaan mereka. Dia hanya melihat mereka dari atas tebing dan kemudian berkata, "Kalian bisa tetap di sana dan menunggu bantuan datang, atau kalian ingin menggunakan pohon anggur ini untuk mendaki gunung lalu pergi dari sana." Xiong Jiaoman melihat kondisi dari timnya dan melihat kondisi dari yang ada di sekitarnya. Dia menilai jika mereka menunggu para bantuan, kemungkinan besar mereka akan mati sebelum para bantuan datang. Jadi, pergi naik dengan menggunakan pohon anggur yang ada di sana itu adalah pilihan yang terbaik. Karena itu kemudian Jiaoman mengajak yang lain untuk menggunakan pohon anggur yang disarankan oleh Fang Yuan. Tetapi sebelum mereka naik, Fang Yuan berkata, "Jika kalian ingin menggunakan pohon anggur ini, kalian harus menukarnya dengan gu perbudakan beruang dan 700 primeval stone. Itu adalah harga yang murah untuk nyawa kalian." Mendengar hal itu tentunya membuat para Master Gu dari klan Xiong marah. "Fang Yuan, kita adalah rekan sealiansi. Bagaimana bisa kau meminta imbalan seperti itu? Apalagi meminta gu perbudakan beruang kami. Kau benar-benar tidak tahu malu," teriak salah seorang Master Gu dengan penuh amarah. Kemudian dengan segera Fang Yuan menjawab, "Kau boleh saja menolak ini. Aku juga akan segera kembali dan melaporkan situasi ini kepada klan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa bala bantuan akan datang tepat waktu. Selain itu, ada kemungkinan bahwa dalam perjalanan mereka harus mengalahkan sekelompok serigala petir. Tentu itu akan semakin menghambat kedatangan mereka." Mendengar perkataan dari Fang Yuan itu membuat seluruh anggota klan Xiong menjadi hening dan ekspresi mereka semakin suram. Semua yang dikatakan oleh Fang Yuan memang bisa saja terjadi. Sehingga saat ini mereka tidak ada pilihan lain selain menggunakan pohon anggur dari Fang Yuan dan menerima semua persyaratan yang diberikan olehnya. Setelah itu, dengan segera Fang Yuan melemparkan pohon anggurnya sambil tersenyum. Semua berjalan seperti apa yang telah dia rencanakan. Bahkan kehadiran keempat kelompok serigala petir itu sebenarnya juga adalah skenario darinya. Sebelumnya Fang Yuan berniat menunggu mereka semua mati lalu mengambil guwom dari mereka. Tentu itu juga bisa dia gunakan untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Akan tetapi, karena Gu Sinyal telah menarik perhatian dari banyak kelompok Master Gu yang ada di sekitar sana, itu membuat Fang Yuan harus sedikit melakukan improvisasi pada rencananya. Tak lama kemudian, Jiaoman dan anggota kelompoknya berhasil keluar dari lembah gunung. Tapi setelah itu, terdapat 3 kelompok dari Master Gu lain yang datang untuk menolong mereka. Salah satunya adalah kelompok dari Jisan. Menyadari bahwa bala bantuan ternyata tiba dengan cepat, hal itu membuat para Master Gu dari kelompok Xiong menjadi semakin geram pada Fang Yuan. Yaoman sendiri menyesal karena sebelumnya dia telah menyetujui persyaratan dari Fang Yuan dan menyerahkan gu perbudakan kepadanya. Bahkan Yaoman juga membantu Fang Yuan untuk memurnikan gu worm itu. Tetapi dimanapun, penyesalan selalu datang belakangan. "Fang Yuan, aku akan mengingat perbuatanmu hari ini.
kata Jiaoman sambil menatap tajam ke arah Fang Yuan. Mengingatnya atau tidak, itu adalah urusanmu, jawab Fang Yuan sambil tertawa. Kemudian dengan segera Fang Yuan pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, kelompok Jisan telah tiba dan langsung menyapa Jiaoman serta anggotanya yang lain. Sejak kejadian Baining, klan Gu Yue telah kehilangan King Su, sedangkan klan Xiong telah kehilangan Xiao Jiang, sehingga kedua klan menjadi semakin dekat. Meskipun aliansi mereka bertahan, tetapi saat ini klan Bai menjadi lebih diperhatikan oleh kedua klan yang lain. Klan Xiong yang berada di posisi terbawah dari ketiga klan juga terletak di kaki gunung, sehingga mereka merupakan target paling empuk dari serangan gelombang serigala ini. Ini bukanlah hal baru, karena ini juga sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Dan itu juga membuat klan Xiong membutuhkan bantuan dari pihak yang lain. Setelah itu, Jiaoman dan yang lainnya mengikuti kelompok dari Jisan untuk menuju ke desa Gu Yue. Saat mereka telah tiba di desa Gu Yue, mereka dapat melihat jika desa Gu Yue telah memperkuat pertahanan desa untuk menghadapi gelombang serigala kali ini. Tembok di bagian luar desa telah diperkuat dengan didirikannya puluhan menara. Di bagian bawah tembok desa juga terdapat parit yang diisi dengan bambu runcing. Selain itu, pada tembok desa dipenuhi oleh steel vine gu atau gu anggur baja, dan juga ada gu potion flower. Sehingga dinding itu terlihat seperti ditumbuhi oleh tanaman merambat yang tajam dan bunga-bunga beracun. Karena kondisi Jiaoman dan anggota kelompoknya yang mengalami luka-luka akibat gelombang serigala, dengan segera mereka pun dibawa menuju sebuah bangunan bambu untuk mendapatkan perawatan medis. Di bangunan itu juga terdapat lebih dari 10 orang Master Gu yang saat ini sedang menyembuhkan para korban dari gelombang serigala kali ini. Para Master Gu penyembuh itu sebagian besar terdiri dari Master Gu tingkat 1 dan 2. Tapi yang lebih mengejutkan bagi Jiaoman adalah yang bertanggung jawab atas penyembuhan kali ini bukanlah Master Gu peringkat 2, melainkan seorang gadis muda. Gadis muda itu memiliki rambut berwarna hitam, bibirnya kecil yang mirip seperti buah persik, dengan mata berkilau seperti kristal. Badannya pun sedikit berisi. Akan tetapi dia merawat pasien dengan sangat terampil dan dapat mengarahkan Master Gu penyembuh lainnya dengan sangat baik. Sehingga itu membuat Jiaoman kagum saat melihatnya. Jiaoman teringat dengan seorang dan dia kemudian bertanya, "Apakah kamu Gu Yue Yaoli?" Mendengar itu, wanita pun segera mendekat dan memperkenalkan diri. "Bagaimana senior ini tahu namaku?" kata Yaoli. "Oh saudara Yaoli, Anda memiliki reputasi yang sangat hebat. Anda mewarisi sikap baik hati dari Tuan Yaoji dan memiliki bakat yang luar biasa dalam keterampilan medis. Meskipun Anda hanya seorang Master Gu tingkat 1, Anda dikenal sebagai salah satu dari 10 Master Gu yang sedang naik daun di Gunung Qingmao. Bahkan orang-orang dari klan Xiong banyak yang mengagumi Anda," kata Jiaoman dengan penuh hormat. Mengingat mereka saat ini sedang meminta bantuan dari klan Gu Yue. Sementara itu, Yaoli terlihat tersipu malu setelah mendengar pujian yang begitu indah. Kemudian Master Gu yang lain dari klan Xiong juga berkata, "Saat ini Nona Yaoli dan Fang Yuan masuk ke dalam kategori 10 Master Gu yang sedang naik daun. Sayangnya, Fang Yuan benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Orang itu benar-benar tidak bermoral." Mendengar itu, semua orang yang ada di sana tertarik dan langsung mengarahkan pandangan mereka kepada salah seorang anggota dari Jiaoman yang sebelumnya bicara.
Gu Yue Fang Yuan, memangnya apa yang telah dia lakukan kali ini? Tanya salah seorang dari klan Gu Yue yang tampak penasaran. Cih, dia telah mengambil gu perbudakan beruang milikku dan juga 700 Primeval Stone sebagai imbalan karena telah menyelamatkan kami. Aku benar-benar tidak pernah bertemu seorang yang tidak tahu malu seperti dirinya, kata Jiao Man sambil melepaskan kekasalannya. Dia sangat arogan dan sombong. Aku juga pernah mendengar cerita tentang Fang Yuan yang menjual daun vitalitas dengan harga yang sangat tinggi. Dia benar-benar mengambil keuntungan dari situasi ini, kata salah seorang Master Gu dari klan Gu Yue yang ada di sana. Jiao Man tidak menyangka jika perkataan itu mendapatkan banyak respon positif dari klan Gu Yue. Maksudnya mereka semua setuju dengan keburukan dari Fang Yuan. Pada kenyataannya, banyak orang dari klan Gu Yue yang juga tidak dapat mentolerir sikap dari Fang Yuan. Tetapi setiap kali seseorang mencoba ingin melawan Fang Yuan, orang-orang itu justru akan mengalami situasi yang lebih buruk. Sehingga saat ini, tidak ada lagi orang yang berani menentang Fang Yuan. Selain itu, saat ini Fang Yuan juga sebagai ketua dari 10 Master Gu yang sedang naik daun. Dan itu juga merupakan keputusan sepihak karena dia memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan Master Gu yang lainnya. Mendengar semua cerita itu membuat Yao Li sangat kesal atas segala perbuatan Fang Yuan. Dan dia memutuskan untuk melaporkan semua perbuatan Fang Yuan kepada neneknya, yaitu Gu Yue Yaoji. Gu Yue Yaoji adalah salah seorang Master Gu atau juga tetua klan di bidang pengobatan. Menurut Yao Li, neneknya Yaoji memiliki kekuatan yang hebat dan dapat memberikan pelajaran kepada Fang Yuan. Setelah itu dengan segera Yao Li menemui neneknya dan menceritakan semuanya. Yaoji yang telah mendengar semuanya, dia berkata, "Cucuku tersayang, jadi apakah kau ingin aku menghadapi Fang Yuan?" Nenek benar-benar kurang bisa memahami situasi saat ini. Tapi nenek juga tidak bisa membiarkanmu kecewa, kata Yaoji sambil menatap cucunya dengan wajah yang agak gelisah. Mendengar jawaban dari neneknya, itu membuat Yao Li merasa senang. Kemudian dengan segera dia pun meninggalkan tempat itu. Setelah gadis muda itu pergi, Yaoji kemudian tenggelam dalam pikirannya. Dia sudah lama ingin berhadapan dengan Fang Yuan, tetapi bukan karena sikap Fang Yuan selama ini, melainkan karena Fang Yuan memiliki banyak sumber daya yang ingin Yaoji ambil. Salah satunya adalah ulat minuman keras dan juga rumput vitalisasi 9 daun. Di sisi lain, di alun-alun desa, terdapat 2 bendera raksasa yang berkibar dengan megah. Salah satu bendera itu merupakan papan prestasi pertempuran, yang mana di dalamnya terdapat nama Fang Yuan yang berada di dalam peringkat 10 besar. Dan bendera yang satu lagi berisikan tentang informasi barang-barang yang dapat ditukarkan. Tetapi sebagian Master Gu yang di sana memusatkan perhatian pada papan pengumuman. Pengumuman ini menginformasikan jika gelombang serigala telah menjadi lebih ganas dan jumlah korban yang mengalami luka-luka semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk melancarkan proses pengobatan, pihak medis memerintahkan semua Master Gu yang memiliki rumput vitalitas 9 daun untuk menyerahkannya kepada klan. Pada pengumuman itu juga dicantumkan daftar nama-nama dari para Master Gu yang memiliki rumput vitalitas 9 daun. Tentunya nama Fang Yuan juga ada di sana. Setelah Fang Yuan melihat pengumuman itu, wajahnya tampak tidak senang. Fang Yuan juga menyadari jika semua ini hanyalah taktik dari Gu Yue Yaoji untuk melawannya. Sebelumnya Yaoji pasti marah kepada Fang Yuan karena Fang Yuan tidak ingin menjual ulat minuman keras miliknya.
Dan saat ini, Yaoji jelas-jelas ingin mengambil rumput vitalisasi 9 daun milik Fang Yuan. Tindakan Yaoji sebenarnya masih dapat dimengerti oleh Fang Yuan. Saat ini Yaoji ingin mengendalikan penjualan daun vitalitas untuk memperkuat pengaruhnya, serta untuk menjaga koneksi dari seluruh orang yang ada di klan. Tetapi karena Fang Yuan menjual daun vitalitas dengan harga yang tinggi, maka hal itu juga memberikan dampak bagi Yaoji. Sekarang aku memiliki banyak guwom, dan rumput vitalitas 9 daun adalah sumber daya utamaku untuk menghasilkan primeval stone. Jika aku kehilangan ini, maka aku tidak dapat mencukupi kebutuhan semua guwom milikku. Kali ini Yaoji telah mengambil tindakan yang sangat berani, gumam Fang Yuan sambil mengerutkan keningnya. Di saat yang sama, Fang Yuan juga mendengarkan percakapan antar Master Gu yang ada di sekitarnya. Mereka semua jujur merasa kagum dan mengapresiasi keputusan dari tetua Yaoji. Mereka mengira jika keputusan ini dibuat demi kebaikan klan dan tidak ada sedikit pun niat pribadi di dalamnya. Kemudian Fang Yuan kembali melihat papan pengumuman dan wajahnya tampak lebih serius. Selain Fang Yuan, juga terdapat nama Master Gu dari fraksi Qi dan Mo di sana. Akan tetapi pada nama mereka telah terdapat keterangan yang menyerahkan Gu vitalitas itu. Sedangkan pada Fang Yuan tidak ada keterangan apapun, dan itu berhasil membuat namanya terlihat lebih mencolok jika dibandingkan dengan yang lainnya. Fang Yuan sadar bahwa semua ini adalah rencana licik dari tetua Yaoji. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menekan Fang Yuan. Jika saat ini Fang Yuan menolak untuk memberikan daun vitalitas miliknya, maka Fang Yuan akan dianggap sebagai pengkhianat dan telah melakukan sebuah pemberontakan kepada klan. Tentunya hal itu akan menyebabkan masalah yang lebih besar, sehingga menurut Fang Yuan, jika dia menolak secara terang-terangan, itu bukanlah pilihan yang tepat. Fang Yuan kembali bergumam. Untuk mengatasi ini, taktik kecil seperti menunda penyerahannya akan menjadi sia-sia. Justru itu akan membuatku seperti tidak terlalu peduli pada klan. Yaoji benar-benar licik. Dia memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan dukungan dari semua orang. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan momentum yang jauh lebih besar. Tidak lama setelah itu, Fang Yuan mendapatkan solusi untuk dirinya. Rencana ini memang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Dan rencana yang dipikirkan oleh Fang Yuan adalah dia harus meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3. Seorang Master Gu yang memiliki kultivasi peringkat 2 dan 3 memiliki perbedaan perlakuan yang sangat besar. Ketika seorang Master Gu mencapai peringkat 3, mereka akan diangkat menjadi anggota senior dan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh klan. Jika status Fang Yuan adalah Master Gu peringkat 3 dan dia harus menyerahkan Gu rumput vitalitas 9 daun miliknya, dia masih akan mendapatkan kompensasi yang setara dengan Gu itu. Bagaimanapun, inilah pilihan yang sangat bijak. Di sisi lain yang tidak disadari oleh orang-orang, di sana ada politik rahasia yang dilakukan oleh Yaoji dan juga orang-orang dari fraksi Mo dan Qi, yang mana di depan layar dikatakan kalau fraksi Mo dan Qi sudah menyerahkan Gu vitalisasi rumput itu. Padahal sebenarnya semua itu adalah pengaturan mereka supaya Fang Yuan didesak dan pada akhirnya menyerahkan Gu vitalisasi ini. Semua rencana ini memang dikhususkan untuk Fang Yuan, yang mana dia terlihat sangat sukses tetapi tidak bermoral. Karena itu Fang Yuan harus disingkirkan. Lagi pula selama di sekolah banyak orang yang telah memperhatikan Fang Yuan. Dan itu membuat banyak orang tidak suka pada Fang Yuan, bahkan sampai ingin menyingkirkannya. Sekarang Fang Yuan terus berpikir dan terus memahami kondisinya. Dia pun tampak berkata,
Jika aku dapat mencapai kultivasi tingkat 3, maka penindasan terhadapku akan berkurang. Dan kedepannya, aku dapat bergerak dengan lebih bebas. Jika yang terjadi adalah kemungkinan terburuk, maka aku tidak ada pilihan lain selain meninggalkan klan. Tapi meskipun Fang Yuan sudah punya tujuan untuk mencapai kultivasi tingkat 3, tapi itu bukanlah hal yang mudah. Terutama jika mengingat bahwa Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas 3. Dalam kehidupan sebelumnya, selama lebih dari 100 tahun, Fang Yuan hanya dapat meningkatkan kultivasinya sampai pada peringkat 2 tahap puncak. Dan pada akhirnya, Fang Yuan harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan Gu demi meningkatkan bakatnya. Dalam budaya kultivasi Master Gu, untuk meningkatkan kekuatan level rendah relatif lebih mudah. Yang dibutuhkan hanyalah waktu dan kesabaran. Tetapi, setiap ranah memiliki hambatannya sendiri. Semakin tinggi tingkatannya, maka hambatannya pun akan semakin besar. Terutama jika ingin meningkatkan kultivasi dari peringkat 5 ke peringkat 6. Tantangannya bahkan dapat dikatakan lebih sulit daripada menggapai langit. Sebelumnya Fang Yuan telah mengalami banyak kesulitan untuk naik dari kultivasi peringkat 1 ke peringkat 2. Tapi saat ini, Fang Yuan menyadari bahwa dia tidak dapat mengandalkan lagi metode konvensional untuk meningkatkan kultivasinya supaya dia bisa mencapai peringkat 3. Untungnya Fang Yuan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dia andalkan dari kehidupan sebelumnya. Sehingga Fang Yuan dapat memikirkan beberapa alternatif untuk meningkatkan kultivasinya. Akhirnya Fang Yuan telah memutuskan pilihan yang sangat cocok untuk situasinya saat ini. Dan untuk mencapai kultivasi tingkat 3, Fang Yuan memerlukan pemurnian sebuah Gu yang aneh dan berdarah. Gu itu dinamakan Gu pemakan kehidupan manusia dan binatang. Pada kehidupan sebelumnya, seorang pemimpin dari aliran iblis kuno telah menemukan cara ini untuk memperkuat kultivasi bawahannya. Dan Gu ini diciptakan khusus untuk Master Gu peringkat 2 agar bisa mencapai peringkat 3 dengan lebih mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan Gu ini tidak terlalu langka. Jika saat kondisi normal, Fang Yuan mungkin memerlukan waktu 2-3 minggu untuk mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Tetapi dalam keadaan serangan gelombang serigala ini justru memberikan peluang yang lebih besar. Fang Yuan juga telah mengumpulkan banyak Primeval Stone dan Gu Worm. Satu-satunya yang kurang saat ini hanyalah menunggu waktu yang tepat untuk meningkatkan kultivasinya. Sambil menunggu Fang Yuan menunggu waktu yang tepat, kita berpindah ke tempat yang lain. Di sana, di sebuah rumah bambu tempat pusat pengobatan desa Guyue, sekelompok Master Gu merasa sangat senang setelah membaca isi dari papan pengumuman. Mereka benar-benar menantikan momen di mana Fang Yuan mengalami kesulitan ini. Ini adalah kesempatan kita untuk meluapkan rasa kesal kita pada Fang Yuan. Kita berutang banyak pada Nona Yao Li. Jika bukan karena Nona Yao Li yang membujuk tetua Yao Ji, momen seperti ini tidak akan pernah terjadi, kata salah seorang Master Gu yang ada di sana. Benar, kita sangat berterima kasih kepada Nona Yao Li. Nona Yao Li tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang baik. Dia memegang teguh prinsip keadilan dan kebenaran, kata yang lainnya memuji Yao Li. Mendengar semua pujian itu, Yao Li tentu saja merasa sangat senang, seolah semua yang dia lakukan itu sudah benar. Adik Yao Li, seseorang tiba-tiba datang yang mana dia tidak lain adalah Xiong Jiaoman. Dia memasuki ruangan dan mendekati Yao Li. Adik Yao Li, kali ini aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku juga sudah melihat isi dari papan pengumuman itu. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah membantuku dan memberikan pelajaran kepada Fang Yuan, kata Jiaoman sambil mengepalkan tangan. Senior, apakah kamu akan pergi sekarang?
Tanya Yaoli dengan wajah yang terlihat sedikit cemas. Kemudian Xiaoman berkata, "Aku sudah memanggil bantuan dan aku harus segera kembali ke desa Xiong. Hari ini adalah perpisahan kita, tapi mari kita bertemu lagi suatu saat nanti," kata Xiaoman sambil tersenyum. Mendengar itu, Yaoli merasa sangat kehilangan, tapi juga dia senang bahwa saat ini Xiaoman sudah pulih. Ya, Yaoli benar-benar menantikan juga pertemuan antara kedua orang gadis di masa depan. Ya, sampai sini dulu spoileran kali ini. See you again di next video, dan